Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Obrianus Matupang dengan ujung NIM 099 dari kelas L1. Pada video kali ini, saya akan membuat laporan video dengan materi peta analog pada praktikum survei dan pemetaan. Peta merupakan metode untuk mempresentasikan gambaran permukaan bumi dalam bentuk dua dimensi. Artinya, objek-objek yang ada di permukaan bumi seperti gunung, sungai, jalan hingga batas wilayah ditampilkan dalam bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa ditampilkan di atas kertas, layar, ataupun monitor. Selain itu, peta juga memuat berbagai informasi tentang wilayah, sehingga bisa dipahami dan dianalisis. Nah, orang yang membuat peta itu disebut dengan kartografer. Sekarang kita masuk ke dalam peta analog. Peta analog itu sendiri adalah versi awal dari data spasial yang umumnya berbentuk cetak di atas kertas. Peta ini dibuat menggunakan teknik kartografi dan biasanya memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Perbedaan utama antara peta analog dan peta digital adalah pada cara penyimpanannya. Kalau peta analog itu masih dalam bentuk cetak ataupun kertas, kalau digital itu sudah berbentuk file yang sudah disimpan dan diolah oleh komputer. Meskipun begitu, peta analog tetap penting karena menjadi dasar dari perkembangan ilmu pemetaan modern. Peta juga memiliki banyak sekali fungsi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, yaitu sebagai media pembelajaran. Misalnya dimanfaatkan sebagai alat peraga untuk menjelaskan suatu fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, ada sebagai alat analisis. Peta bisa digunakan untuk meneliti kondisi fisik wilayah, misalnya topografi atau kondisi sosial seperti persebaran penduduk. Yang ketiga adalah sebagai alat evaluasi dan interpretasi. Data pada peta bisa dideskripsikan, dianalisis, dan dievaluasi untuk kepentingan tertentu, misalnya perencanaan pembangunan atau penelitian. Sebuah peta bisa dikatakan baik apabila memuat unsur-unsur penting di dalamnya. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, ada judul peta, yaitu menunjukkan isi, tema, atau wilayah yang dipetakan. Yang kedua, ada skala peta. Skala peta yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, ada tanda arah, biasanya berupa panah yang menunjukkan arah utara. Yang keempat, tata warna. Tata warna itu sendiri adalah warna yang digunakan untuk membedakan objek, misalnya biru untuk laut, hijau untuk dataran rendah. Yang kelima, ada simbol pada peta. Merupakan tanda khusus atau menunjukkan objek, misalnya simbol jalan, gunung, ataupun sungai. Yang keenam itu lettering, tulisan pada peta yang berfungsi menjelaskan nama objek. Yang ketujuh ada legenda, keterangan tentang arti simbol atau warna yang digunakan pada peta. Yang kedelapan ada inset peta, yaitu peta kecil tambahan yang berfungsi memperjelas lokasi tertentu. Yang kesembilan ada garis tepi dan garis astronomis, berfungsi sebagai batas sekaligus memberikan informasi koordinat. Yang ke-10 ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini penting untuk mengetahui apakah data di dalam peta masih relevan atau sudah usang. Semua unsur ini membuat peta menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan. Beberapa contoh peta analog yang sering dijumpai. Yang pertama ada peta topografi, yang kedua ada peta tanah, dan yang ketiga peta jalur transportasi dalam bentuk cetak. Ketiganya biasanya digunakan untuk keperluan akademik, penelitian, maupun perencanaan pembangunan. Berikut kesimpulan dapat saya sampaikan adalah bahwa peta analog adalah peta cetak yang menggambarkan permukaan bumi secara dua dimensi, memiliki unsur penting, dan berfungsi untuk pembelajaran, analisis, maupun evaluasi. Meskipun sekarang sudah ada peta digital, pemahaman tentang peta analog tetap sangat diperlukan karena menjadi dasar dalam dunia survei dan pemetaan. Saran yang dapat saya sampaikan adalah diharapkan kepada abang dan kakak asisten agar dapat menjelaskan dan menerangkan materi secara perlahan,
supaya para praktikan tidak merasa kebingungan dalam menjalankan praktikum. Sekian yang penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.